Shalom dan selamat malam bagi kita semua. Semoga kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan semangat pastinya. Oke, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu materi fisika pada kelas 11, yaitu elastisitas dan hukum Hooke. Sebelum kita masuk ke modulus yang atau elastisitas panjang, ada baiknya kita bahas dulu apa itu elastisitas. Mungkin kamu sudah pernah mendengar kata elastisitas ya. Elastisitas itu artinya ketika kita sudah memberikan gaya pada suatu benda, kecenderungan benda itu akan kembali ke bentuk semula apabila gaya yang diberikan sudah dilepaskan. Contoh, ini ada karet ya. Di sini ada karet ya. Jadi kita memberikan gaya, kita tarik seperti ini ya. Setelah kita lepas, maka karet ini akan cenderung kembali ke keadaan semula. Kembali seperti ini dia. Jadi itulah artinya elastisitas ya. Elastisitas itu kecenderungan suatu benda apabila gaya yang diberikan sudah dilepaskan, maka benda itu akan kembali ke bentuk semula. Ya, itu elastisitas. Oke. Sampai di sini sudah paham pengertian elastisitas ya? Sekarang kita masuk ke modulus yang atau elastisitas panjang. Apa itu modulus yang atau elastisitas panjang? Oke, dengarkan baik-baik. Modulus yang adalah besar gaya yang bekerja pada luas penampang tertentu untuk meregangkan benda. Dengan kata lain, modulus yang meregangkan benda. Dengan kata lain, itulah tadi modulus yang besar gaya yang bekerja pada luas penampang. Jadi gaya itu disimbolkan dengan F besar ya, F besar yang satuannya Newton, dan luas penampang itu adalah disimbolkan dengan A besar ya, dengan satuannya meter kuadrat. Oke. Semakin besar nilai modulus yang, semakin besar pula tegangan yang diperlukan untuk meregangkan suatu benda. Apa itu rumus tegangan? Apa rumus regangan? Oke, di sini akan kita bahas. Oke. Tegangan tarik dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu tegangan sama dengan gaya dibagi atau berbanding terbalik dengan luas penampang ya. Itu tadi F per A ya. Tegangan satuannya Newton per meter kuadrat, dan gaya satuannya Newton, dan luas penampang satuannya meter kuadrat. Jadi apabila kita mencari tegangan suatu baik itu karet ataupun kabel ya, apabila kita regangkan, kita mencari tegangannya, maka rumusnya berapa gaya yang kita berikan terhadap benda itu dibagi luas penampang dari benda tersebut. Oke. Kemudian bagaimana untuk regangan? Tadi kita dalam pertemuan pertama ini, ketika kita baru-baru ketemu tadi, ada juga selain dari tegangan ada juga yang namanya regangan. Apa itu regangan? Oke, bagaimana mencari regangan? Iya. Regangan tarik pada batang dapat dihitung dengan membandingkan perubahan panjang atau delta L terhadap panjang awal. Jadi ketika suatu benda itu panjang awalnya L0, ketika sudah diberikan gaya atau ditarik, maka benda tersebut akan mengalami pertambahan panjang yang disebut dengan delta L. Ya, jadi untuk menghitungnya delta L per L0 atau pertambahan panjang ataupun perubahan panjang dibagi panjang awal. Rumusnya seperti ini. E sama dengan delta L per L0 ya. Oke. E sama dengan regangan, dan delta L adalah pertambahan panjang dan L0 adalah panjang. Satuannya pertambahan panjang dengan panjang awal itu sama-sama dengan meter. Dengan demikian, maka rumus untuk modulus yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Y atau modulus yang sama dengan
tegangan dibagi regangan. Tadi untuk mencari tegangan sudah ada ya, F per A dibagi untuk mencari regangan delta L per L0. Oke? Sehingga rumus ini menjadi seperti ini dia. Tadi ini rumus untuk tegangan, ini untuk rumus regangan. Untuk mencari modulus yang tegangan dibagi regangan. Kalau ada persamaan seperti ini, ada matematika seperti ini, maka kita tinggal kalikan yang di bawah delta L dikali F dan L0 dikali A, ya. Maka rumusnya menjadi F dikali delta L per A dikali L0 atau panjang awal, ya. Oke ya, demikianlah untuk penjelasan yang bisa saya sampaikan pada saat ini, ya. Di sini sudah ada juga keterangannya. F itu adalah gaya sudah tadi ya, dan A itu adalah luas penampang, satuannya meter kuadrat. Delta L itu adalah pertambahan panjang dan L0 itu panjang awal, dan Y itu adalah modulus yang satuannya Newton per meter kuadrat. Oke, kalau begitu kita ke contoh soal. Perhatikan baik-baik. Seutas kawat logam berdiameter 1,4 mm yang panjang awalnya 60 cm dan digantungkan beban yang massanya 100 gram. Kawat tersebut bertambah panjang setelah kawat itu diberikan beban, digantungkan beban. Pertambahan panjangnya 0,3 mm. Apabila percepatan gravitasi pada bumi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat, hitunglah tegangan, regangan, dan modulus yang. Oke, untuk mencari tegangan, regangan, dan modulus yang, sebelum kita mencari ini, pertama-tama harus kita cari dulu apa yang diketahui dan ditanya pada soal ya. Oke, dari sini seutas kawat berdiameter. Untuk apa diameter ini? Maka ini nanti kita gunakan untuk mencari luas dari lingkaran. Ya, karena dia adalah logam. Kawat logam itu pasti bentuknya lingkaran. Untuk mencarinya nanti harus kita gunakan diameter ataupun jari-jari ya. Oke. Kemudian massa juga kita gunakan untuk mencari gaya, karena di sini gaya tidak diketahui ya. Tapi percepatan gravitasi diketahui. Untuk mencari gaya, M dikali G atau massa benda dikali percepatan gravitasi ya. Oke, kita lihat apa yang diketahui. Yang pertama adalah diameter. Yang diameternya tadi 1,4 mm. Diameter ini setelah kita dapat diameter, maka kita dapat mencari jari-jari. Rumus dari jari-jari adalah R dikali 2 kali R, itulah diameter. Berarti diameter sama dengan R dikali 2, atau diameter dibagi 2 sama dengan R. Maka R-nya sama dengan 1,4 dibagi 2 sama dengan 0,7. Ini di sini satuannya masih milimeter. Harus kita ubah lagi ke meter karena satuan dari panjang itu adalah meter dalam 7 besaran pokok. Udah dapat sampai di sini ya. Maka 0,7 mm itu diubah ke meter sama dengan 7 dikali 10 pangkat min 4 meter. Nggak mungkin kamu tidak paham lagi untuk mengganti ini ya, mengubah dari satuan milimeter ke meter. Oke, sampai di sini dapat? Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang diketahui lagi yang kedua adalah massa dari kawat logam tadi. Massanya 100 gram. Di sini satuannya gram, harus kita ubah ke kilogram. 100 gram sama dengan 0,1 kilogram. Oke, sampai di sini dapat? Iya, kemudian apa lagi yang diketahui? Percepatan gravitasi, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Baru apa lagi yang diketahui? Panjang awal dari
kawat tersebut tadi adalah 60 cm. Ini pun harus kita ubah ke satuan internasional, yaitu 60 cm diubah ke meter sama dengan 0,6. Oke, dapat? Iya. Kemudian apa lagi? Pertambahan panjang setelah beban diberikan. Berapa tadi pertambahan panjang pada soal? Yaitu 0,3. Maka delta L-nya sama dengan 0,3. Di sini satuannya milimeter juga. Harus kita ubah ke meter. Maka 0,3 mm itu diubah ke meter sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4 meter. Inilah yang diketahui dari soal tadi. Kemudian yang ditanya yang pertama adalah tegangan. Kemudian yang kedua regangan. Setelah sudah dapat tegangan dengan regangan, maka kita bisa mencari yang namanya elastisitas panjang ataupun modulus yang. Oke. Kita jawab satu persatu. Tegangan sama dengan F per A. Ini tadi rumusnya, ya. Di soal tadi tidak diketahui gayanya, hanya saja massa diketahui dan percepatan gravitasi juga diketahui. Rumus dari gaya ataupun gaya berat itu sama dengan M dikali G per A. A di sini adalah luas silinder ataupun tabung, karena yang namanya kawat ya itu pasti berbentuk bulat atau seperti silinder kalau di matematikanya. Maka rumus untuk mencari luas silinder itu per kuadrat. Ya. Ini kamu harus paham ini, hafal ini rumus matematika ini. Maka kalau sudah dapat ini rumusnya, untuk mencari tegangan, masukkan angkanya. Massanya tadi berapa? 0,1 kilogram. Dan percepatan gravitasi 9,8 dibagi V berapa nilainya ini dalam matematika? 22/7 ataupun 3,14 ya. Ini 22/7 dikali R-nya tadi berapa? 7 kali 10 pangkat 4. Di sini dikuadratkan. Maka di sini kita kasih kuadrat. Oke, sudah sampai di sini sudah dapat. Maka kalikan 0,1 dikali 9,8 sama dengan berapa? Berapa? 0,98 dibagi 22/7 dikali 49 kali 10 pangkat min 8. Sampai di sini dapat 7 kuadrat. 7 ini dikuadratkan sama dengan 49. 10 pangkat min 4 dikuadratkan, maka pangkatnya dikalikan dengan kuadrat. Maka min 4 kali 2 sama dengan min 8. Udah, baru bagikan. Di sini 49, coret 1, coret berarti 22 kali 7 kali 10 pangkat min 8. Oke, bagikan 0,098 dibagi 22 kali 10 pangkat min 8 itu sama dengan 6,36 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Oke, sampai di sini paham? Iya. Kalau kamu belum paham sampai di sini, silahkan diulang-ulangi video ini sampai kamu dapat. Oke? Iya. Kalau kita sudah dapat tegangannya berapa, maka kita cari yang kedua ditanya, yaitu regangan. Rumus dari regangan tadi, pertambahan panjang dibagi panjang awal. Masukkan tadi pertambahan panjang berapa? 3 kali 10 pangkat min 4. 3 kali 10 pangkat min 4. Kemudian L0 berapa tadi diketahui? 0,6 meter. Tinggal bagikan 3 kali 10 pangkat min 4 dibagi 0,6. 3 dibagi 0,6 itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4. Meter coret tinggal 1. Maka tidak usah ditulis. Oke? Oke, berarti ini sudah dapat. Kita sudah dapat tegangan dan sudah dapat regangan. Yang kita cari terakhir adalah modulus yang. Di mana rumus dari modulus yang tadi? Tegangan dibagi regangan. Oke. Kalau ini sudah dapat, tinggal masukkan angkanya tadi yang sudah kita cari. Maka nilai dari tegangan tadi 6,36 kali 10 pangkat 5 dibagi
5 kali 10 pangkat min 4. Maka 6,36 bagi 5 berapa? 272 dikali 10 pangkat 5 ini 10 dibagi 10 pangkat min 4. Di sini tanda min dinaikkan ke atas jadi positif. Berarti 1,272 dikali 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat 4. Ya, 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat 4. Kalau ada perkalian seperti ini, maka pangkatnya tinggal jumlahkan. Maka 5 ditambah 4 sama dengan 9. Maka 1,272 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat. Oke. Demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Tugas kamu adalah silakan tulis apa yang kamu dengarkan, ya, penjelasan dari video yang saya sampaikan di dalam video ini. Oke, itu tugas kamu. Setelah kamu sudah selesai catat, baru hasilnya fotokan, kirimkan ke WA pribadi saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.